Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Kamala Mumtaz dari kelas PAIF dengan NIM 19110066. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya harap semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Di sini saya dan teman saya Mbak Hindun akan mempresentasikan mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Bu Rigza Azarona Susanti dengan bab fungsi serta prinsip-prinsip bimbingan konseling. Untuk video lebih rincinya, tonton video ini sampai akhir ya, dan jangan lupa share, comment, and subscribe. Makasih. Oke, langsung saja bimbingan konseling. Kita akan membahas fungsi dan prinsip dari bimbingan konseling dengan kelompok saya sendiri Kaisa Kamala Mumtaz dan juga teman saya Mbak Hindun Nafidatul Jannah. Oke, di sini penjelasan fungsi dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sangatlah berperan penting untuk lembaga-lembaga pendidikan dikarenakan banyaknya manfaat serta fungsi yang bisa dirasakan oleh seluruh pihak. Tidak hanya dirasakan oleh pendidik saja, akan tetapi juga bisa dirasakan oleh peserta didik. Dari beberapa penjelasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa bimbingan dan konseling mempunyai tujuan supaya konseli bisa menemukan jati dirinya, mengenal dirinya, serta konseli mampu merencanakan masa depannya. Dalam hal ini, bimbingan dan konseling memiliki fungsi sebagai layanan yang bisa melahirkan individu yang mempunyai kepribadian mandiri serta utuh. Oleh karena itu, layanan bimbingan dan konseling mempunyai beberapa fungsi yang akan dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan konseling. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pemahaman, fungsi preventif, fungsi kuratif, fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, fungsi pengembangan, fungsi penyesuaian, fungsi fasilitas, fungsi pemeliharaan, dan yang terakhir fungsi perbaikan. Oke, yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan sebuah pemahaman mengenai sesuatu oleh pihak lain yang sesuai dengan keperluan dalam hal pengembangan siswa yang di dalamnya mencakup pemahaman mengenai diri siswa, lingkungan siswa, serta lingkungan yang lebih luas terutama oleh siswa. Selain itu juga berfungsi bagi konseli supaya mempunyai pemahaman terhadap potensi yang ada pada dirinya dan lingkungan di sekitarnya, yaitu lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Individu diharapkan dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yang kedua ada fungsi preventif atau fungsi pencegahan, yaitu upaya dari konselor untuk selalu mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin saja terjadi atau berusaha untuk mencegahnya agar tidak sampai dialami oleh konseli. Dengan fungsi ini, konselor memberi bimbingan kepada konseli mengenai cara menghindarkan diri dari kegiatan maupun perbuatan yang dapat membahayakan dirinya. Adapun teknik yang digunakan konselor yaitu layanan orientasi informasi dan juga bimbingan secara berkelompok. Selain itu, konselor menjelaskan kepada konseli beberapa masalah yang harus dihindari oleh konseli, di antaranya yaitu bahayanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, minuman keras, drop out, serta pergaulan bebas atau free sex. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi kuratif atau fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan yang mempunyai sifat penyembuhan. Fungsi ini berkaitan dengan upaya konselor dalam memberikan bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik itu menyangkut ranah pribadi, sosial, belajar, maupun masalah karir. Secara singkatnya, konselor membantu konseli dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya. Selanjutnya, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu konseli untuk memilih kegiatan baik itu jurusan, pemrograman maupun ekstrakurikuler, serta memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat,
bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam pelaksanaan fungsi ini, konselor perlu mengadakan kerjasama dengan pendidik lainnya, baik itu di dalam maupun di luar lembaga. Yang kelima ada fungsi adaptasi, yaitu fungsi untuk membantu para pendidik khususnya konselor, guru, ataupun dosen guna mampu beradaptasi dengan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan individu atau konseli. Dengan menggunakan informasi yang cukup mengenai konseli, konselor ataupun pembimbing bisa membantu guru atau dosen dalam memperlakukan individu dengan tepat. Selanjutnya, yang keenam ada fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat lebih proaktif dari fungsi yang lainnya. Di fungsi ini, konselor selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor dan personil sekolah bekerja sama sebagai teamwork untuk merencanakan serta melaksanakan program bimbingan secara sistematis dalam upaya umum untuk membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Di sini, konselor bisa menggunakan teknik pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curah pendapat, yaitu brainstorming, homeroom, dan karya wisata untuk para konselinya. Yang ketujuh, yaitu fungsi penyesuaian. Adalah fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli guna dapat menyesuaikan diri dengan diri serta lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang ke-8 ada fungsi fasilitas, yaitu konselor bertugas memberikan kemudahan kepada konseli guna mencapai pertumbuhan serta perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan juga seimbang dalam seluruh aspek dalam diri konseli. Next, ada fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling guna membantu konseli agar dapat menjaga dirinya dan mempertahankan situasi yang kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Dalam fungsi ini, konselor memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas diri. Nah, pelaksanaan ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, kreatif, dan juga fakultatif yang sesuai dengan minat bakat oleh konseli. Yang terakhir, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kesalahan dalam pola pikirnya, perasaan, serta tindakannya. Konselor juga melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap konseli agar mereka mempunyai pola pikir yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Oke. Tadi adalah penjelasan dari fungsi-fungsi dari bimbingan konseling. Selanjutnya, penjelasan mengenai prinsip-prinsip bimbingan konseling akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Hindun. Terima kasih. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan adalah hal-hal yang dapat dijadikan pedoman atau landasan dalam suatu proses pelaksanaan maupun pada layanan bimbingan, yang mana prinsip-prinsip tersebut berasal dari konsep-konsep filosofis yang berkenaan dengan kemanusiaan. Dan dari hal itulah yang menjadi dasar untuk memberikan pelayanan atau bantuan berupa bimbingan dan konseling baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini juga berkenaan dengan adanya suatu upaya dalam memberikan bantuan seseorang ataupun peserta didik dalam menemukan pribadi maupun mengenal lingkungan serta dapat merencanakan kehidupan masa depan. Dengan demikian, layanan dan bimbingan konseling di sekolah memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting. Prinsip-prinsip bimbingan konseling secara umum yaitu: yang pertama, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua individu.
Dalam proses pelaksanaannya, bimbingan dan konseling melayani semua klien tanpa adanya unsur diskriminasi, yang mana baik dari kalangan muda, remaja, anak-anak, dewasa, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku bangsa, agama, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, bimbingan dan konseling bersifat individualisasi, yang mana bahwa setiap orang memiliki keunikan masing-masing yang membedakan dengan satu orang dengan orang lainnya. Maka dengan adanya bimbingan, seseorang tersebut dibantu untuk memaksimalkan potensi dan keunikan yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu pemberian bimbingan menekankan pada hal-hal yang positif. Maksudnya yaitu dalam kenyataannya masih banyak dijumpai seseorang yang beranggapan negatif mengenai pelayanan bimbingan, karena suatu bimbingan dianggap sebagai salah satu cara yang menekan aspirasi, yang mana sebenarnya persepsi tersebut tentu berbeda dengan kenyataannya, karena pada dasarnya adanya bimbingan merupakan suatu bentuk proses pelayanan bantuan yang menekankan pada kekuatan dan kesuksesan, serta memberikan cara pandang yang lebih positif terhadap diri sendiri, sekaligus memberikan dorongan dan peluang untuk lebih berkembang menjadi pribadi yang baik. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling, yakni yang berarti adanya pemberian bimbingan diarahkan dalam membantu klien agar mampu melakukan pilihan serta mengambil keputusan. Dalam hal ini, kehidupan klien akan diarahkan oleh tujuannya, yang mana pembimbing memfasilitasi para kliennya untuk mempertimbangkan, mampu menyesuaikan diri, sekaligus dapat menyempurnakan tujuannya melalui pengambilan keputusan yang tepat. Dan yang selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling merupakan suatu usaha bersama atau teamwork. Dan yang terakhir yaitu bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting kehidupan, yang mana sudah diketahui bahwasanya pemberian pelayanan bimbingan tidak hanya dapat dilakukan di lingkungan sekolah saja, melainkan juga bisa dilakukan di lingkungan keluarga, lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan, dan di lingkungan masyarakat. Dengan begitu, bidang pelayanan bimbingan juga bersifat multi aspek, yaitu mencangkup aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan pekerjaan ataupun karir. Sekian presentasi dari kelompok kami, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.